Namun sebelum itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan susunan acara kita pada pagi hari. Kata, waktu dan kesempatan saya berikan kepada Ibu Ketua. Pembina pembacaan Pancasila, pengucapan Pancasila. Terima kasih banyak. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota komisioner, Pak Frans masih cuti sehingga tidak hadir bersama kita. Ibu Ansi dalam perjalanan, jadi karena kesepakatan kita jam 10 pagi, tadi kita mulai jam 10:10. Baik teman-teman yang kontrak maupun yang ASN, tenaga pendukung, semua harus ada di sini. Yang saya hormati Ibu Sekretaris, yang saya hormati Ibu Kasubag, yang saya hormati seluruh staf sekretariat, kita patut panjatkan puji dan syukur. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai sosialisasi nilai-nilai integritas untuk kita semua. Semua kita yang berada di lembaga terhormat ini, di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tidak hanya Bapak Ibu yang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tetapi bagi kita semua harus memiliki nilai-nilai integritas. Saya berharap tidak ada diskusi lokal, tidak ada ngobrol-ngobrol, semua fokus kepada apa yang akan disampaikan di depan. Baik saat saya sebagai pengantar dan sebentar membuka acara, dan pada saat Ibu Sekretaris menyampaikan materi-materi penting, integritas, kode perilaku, bagaimana kita harus bersikap dalam satu hari, selama 1 minggu, selama sebulan, dan selama setahun, selama bertahun-tahun kita berada di kantor. Dan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Jangan sampai ketika uang 1 karung diberikan ke kita, di dalamnya ada 5 miliar, kita gelap mata sudah. Ketika tolong ubah ini hasil, siap. Karena 5 miliar ada banyak. Rujukan utamanya Undang-Undang Dasar 1945. Bagaimana kantor ini, kita ini menjadi identitas lembaga. Kemanapun kita pergi, kita membawa identitas lembaga kita, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini, di luar maupun di dalam. Ketika kita berada di tengah masyarakat, ketika kita berada di tempat kerumunan, di tempat umum, ada orang yang kenal kita, itu orang KPU. Dan ketika kita ada di kantor, jam kantor kita istirahat jam berapa, kembali kantor jam berapa, pulang kantor jam berapa. Tidak hanya Bapak Ibu yang pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara, tetapi bagi kita semua harus memiliki nilai-nilai integritas. Saya berharap tidak ada diskusi lokal, tidak ada ngobrol-ngobrol, semua fokus kepada apa yang akan disampaikan di depan. Baik saat saya sebagai pengantar dan sebentar membuka acara, dan pada saat Ibu Sekretaris menyampaikan materi-materi penting terkait perilaku, kode etik, dan lain-lain. Ada juga peraturan DKPP, peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, itu peraturan nomor 2 tahun 2017. Di dalam juga mengatur tentang integritas, kode perilaku, bagaimana kita harus bersikap, bagaimana ketika kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, tindakan apa yang layak kita terima. Itu diatur semua di dalam. Tetapi nanti masuk tahapan pemilu dan pemilihan, kita sudah punya batasan-batasan tertentu. Biar bapak kecil, mau kecil punya anak, selenggarakan acara, kalau kita merasa bahwa jangan sampai ketika saya hadir di sana ada yang
foto saya dan publikasikan bahwa saya tidak netral, kita sudah bisa kritik. Dan saya sangat jamin kita semua di kantor ini sudah memahami itu, karena sudah menjadi penyelenggara pemilu sejak 2003. 2003 barangkali ada sebagian dari kita di sini ada yang masih SD barangkali atau masih SMP, SMA secara resmi. Sekiranya Ibu bisa memberikan gambaran kepada kami bagaimana persoalan itu dikatakan berintegritas. Apa yang menjadi tolak ukur persoalan itu berintegritas? Oleh karena itu, waktu dan kesempatan saya berikan seluruhnya untuk Ibu. Yang saya hormati Bapak Ibu anggota komisioner, yang saya hormati Ibu-Ibu Kasubag dan seluruh staf sekretariat KPU NJ. Pada pagi hari ini kita akan berbicara mengenai nilai-nilai integritas pegawai ASN. Saya mohon izin Ibu dapat saya. Pembangunan nilai-nilai integritas merupakan salah satu rencana aksi kegiatan reformasi birokrasi pada area manajemen perubahan. Kita sekarang sudah memasuki tahapan yang pertama. Kita semua tahu bahwa dasar negara kita yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, itu melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan efisien, serta melakukan pelayanan publik yang prima sebagaimana dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 sampai dengan 2025. Dengan tujuan utamanya yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang biasa disebut dengan KKN bersama. Yang berikut kita melihat dari dasar hukumnya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang dan Kode Etik, di mana di sini mengatur juga tentang sikap, tingkah laku dan perbuatan PNS dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Yang kelima, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Menurut Henry Cloud, seorang ahli psikologis dan penulis buku integritas, mengatakan bahwa ketika berbicara mengenai integritas, maka tidak akan terlepas dari upaya untuk menjadi orang yang utuh dan terpadu di setiap bagian diri yang berlaku. Integritas ini sebagai konsisten. Integritas ini punya hubungan dengan apa yang dipikirkan sama dengan apa yang dikatakan, sama dengan apa yang dilaksanakan sebagai ASN. Jadi selaras antara apa yang diucapkan serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Kita sudah lihat dasar hukumnya dan landasan teoritisnya. Sekarang kita akan lihat konsep integritas itu secara praktis. Integritas itu diukur dari apa? Yang pertama itu dari kejujuran. Kejujuran ini diambil dari kata jujur, yaitu biasanya ada uang dulu baru selesai dikerjakan. Lalu yang kelima, tidak tergoda. Kita semua tahu bahwa ASN dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau bakal kepala daerah titik. Kalau itu saya tidak campur. Sudah itu ASN dilarang juga